4 untuk minggu depan ya. Ya. Prediksi untuk Nikita tuh ada kemungkinan bebas nggak sih Kak? Kalau aku melihat kok di sini agak insya Allah ya, mudah-mudahan ada doa terbaik. Kalau aku lihat insya Allah ini nanti akan ada kabar baik ya, dan insya Allah kalau aku lihat ini akan bebas ya. Dan apapun yang terjadi di sini juga ada seseorang yang berjuang untuk dia, untuk membebaskan dia ya. Walaupun memang ini adalah sebagai shock terapi ya, yang terjadi ini adalah sebagai shock terapi. Kalau aku lihat nanti dari buntut kasus peristiwa ini karena akan saling bongkar membongkar, seperti yang aku tadi sudah ungkapkan bahwasanya di sini ada rahasia besar dan masing-masing memiliki kartu as. Dan kalau aku lihat di sini juga mereka juga tidak akan mau untuk berpengaruh dan juga mengurangi penghasilannya, serta tidak akan mau nantinya dibongkar oleh pihak-pihak yang berwajib ke yang lain-lain. Maka ini juga nanti akan ada keringanan dan juga akan ada yang namanya kebebasan bagi seorang NM. Apakah kebebasan atau keringanan ini terjadi karena akhirnya kedua kubu menjalani mediasi atau apa ya namanya negosiasi bersama gitu Kak, atau justru bebas ini karena putusan sidang? Karena akan adanya mediasi di dalam. Ya, karena adanya mediasi di dalam, tapi di sini juga agak berat ya, akan sangat panjang proses hukumnya. Dan juga di sini karena aku lihat masih ada orang yang nampaknya juga kayak sakit hati yang akan menjadi menunggangi kasus ini, ngomporin lagi. Sehingga di sini juga pada saat mediasinya nanti akan sangat berat sekali ya, dan juga di sini akan ada perseteruan juga sampai dengan kebebasannya itu nanti ya bebas bersyarat. Tapi aku lihat di sini juga ya, bebasnya juga artinya bebas bersyarat harus wajib lapor, dan juga terus ini masih bukan hanya bebas terus bebas ya, masih akan aku lihat di sini masih akan ada kasus lain yang akan menimpa NM nantinya. Berarti lolos dari kasus ini dia memasuki kasus baru yang sudah dilaporkan atau yang baru mau melaporkan? Jadi kasus ini nanti dia akan keluar, tapi nanti akan dikasuskan lagi dengan kasus yang sama oleh orang yang berbeda. Bikin sampai masuk juga Kak? Kita lihat di sini ini akan sangat panjang kalau aku lihat. Tidak. Berujung damai juga? Damai. Oke. Tapi hanya saja aku lihat di sini akan ada perdamaian yang akan damainya itu secara finansial lah ya. Ada harus membayar atau denda, mengembalikan sejumlah uang yang cukup besar juga, ini lumayan. Ini di kasus yang berbeda ya? Di kasus yang berbeda. Jadi akan bertubi-tubi dia harus melakukan itu tadi. Oke. Kalau pihak seterunya ini kan yang melaporkan ini kan nggak pernah hadir ya Kak ya? Apakah ini dia takut atau seperti apa ya? Karena kan banyak spekulasi dari warganet yang merasa dia takut untuk berhadapan dengan Niki. Kalau aku lihat di sini memang ada ketakutan, ada kebingungan juga di sini, karena dia sebagai istilahnya yang pelapor ini juga ada yang ngomporin sesungguhnya. Sebenarnya ini masih bisa untuk didamaikan, tapi dia juga satu sisi dia juga memiliki rasa prikemanusiaan. Sebenarnya dia juga nggak tega ya, tapi hanya karena itu tadi ada yang ngomporin juga, sehingga mau nggak mau dia juga terpancing secara emosional ya. Sebenarnya juga di sini ada penyesalan juga ya, rasa kemanusiaan dia juga berbicara, tapi ya apalah daya, memang ini harus terus berjalan ya begitu. Oke. Untuk pihak seteru itu sebenarnya berarti nggak ada keinginan, maksudnya nggak ada pengen ini sepanjang ini atau pengen tapi nggak usah sampai gimana banget gitu? Ya, kalau dari pihak yang berseteru ini sebenarnya dia itu juga walaupun ada kerugian ya, dia hanya ingin adanya perdamaian sih, nggak sampai kasus ini kemana-mana ya, itu tadi. Dan juga aku bilang tadi agak sedikit ada penyesalan juga, rasa kemanusiaan juga ini berbicara. Tapi itu tadi ya, di tengah ketenangan dia sebenarnya awalnya tidak mau sampai rame seperti ini, tapi aku lihat di sini ada sesuatu hal yaitu kompor, dan ini juga ada sesuatu hal energi negatif dari seseorang yang artinya udah maju aja. Apakah kompor ini adalah orang-orang circle dia yang biasa tampil di publik juga Kak? Ya, biasa tampil di publik, dan ini ada kaitannya dengan seorang besar juga.
Perempuan atau laki-laki? Seorang laki-laki. Laki-laki. Profesi dokter kah? Ya. Oke. Sebenarnya ini sama aja, kita itu seorang NM ini pernah punya berseteru dengan seseorang yang laki-laki ini, kemudian laki-laki ini menimbulkan dendam ya, dendam kesumat, dendam pribadi. Pada akhirnya dia menggunakan orang-orang ini yang sedang berbisnis ini untuk dijadikan umpan supaya meledak, supaya bisa menjerat seorang NM ini itu. Kalau dibedah lebih in-depth ya Kak ya, tentang si laki-laki kompor ini bisa lebih rinci lagi nggak sih Kak? Spekulasi kan bisa ke... Kalau aku lihat dia juga memiliki profesi yang sama dengan kawan-kawan yang lainnya ya. Memiliki profesi yang sama dengan kawan-kawan yang lainnya. Kemudian seorang pria ini agak kewanita-wanitaan. Berujung damainya nanti akhirnya mereka bertemu, yang melunak itu NM-nya atau seterunya Kak? Akan ada yang akan ada yang mendamaikan ya, bukan dari mana-mana, tapi emang akan ada dari kawan lama yang akan mendamaikan, kawan lama dari NM. Selama ini belum tampil? Belum, selama ini dia masih memantau. Sesungguhnya di balik kesusahan NM, seorang kawan lama ini juga memiliki empati yang sangat besar. Dia juga merasa kasihan dan iba, tapi dia berpikir bahwa seorang NM ini harus diberikan pelajaran supaya jera. Namun pada akhirnya juga dari perseteruan mereka berdua ini juga akan menjadi suatu persahabatan yang abadi. Dan dia nanti yang akan membela. Oke. Apakah si NM ini dan si kan kalau kita lihat tuh di kamera tuh kayaknya dia marah banget ya, apalagi pas anaknya sakit dia tidak bisa mendampingi. Apakah ada dendam, kesumat dan menginginkan seterunya masuk, atau kemudian nanti bakal jadi ya sudah tidak usah, kita damai aja, atau gimana? Ini yang agak rumit, agak sama-sama gengsi ya orangnya, tapi itu tadi ya, ini akan dijadikan suatu pelajaran berharga. Dan insya Allah sih kalau aku lihat dari NM ini ya, walaupun ada perasaan kecewa, walaupun ada perasaan dendam, tapi di sini dia lebih memilih keluarga ya. Artinya memang di sini keluarga itu lebih penting dibandingkan apapun, lebih berharga. Bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap produk seterunya yang disebut-sebut di review buruk lah sama Niki gitu, yang diduga di review buruk sama Niki? Nasibnya saat ini kalau aku lihat ya masih tetap bertahan ya, karena memang kalau orang sudah memakai produk tersebut kemudian cocok ya, tetap ada sebagian orang yang masih bertahan, ada juga sebagian orang juga yang di sini tidak percaya. Tapi ya itu tadi, karena ini produk ini juga produk yang eksklusif ya, jadi semakin banyak pro dan kontra, produk ini juga makin banyak orang penasaran ingin mencoba. Apakah ini selama NM di dalam itu akan bikin dia miskin nggak? Maaf, maksudnya menghabiskan banyak uang kan pastinya kan? Pasti. Kalau aku lihat ya di sini ya semakin terpuruk dia, semakin secara karir juga tentunya dia semakin kurang ya, untuk keuangan dia juga semakin berkurang dan juga semakin merosot. Ini juga yang dijadikan seorang NM untuk tetap sabar, dan dia juga di sini itu tadi pelajaran paling berharga buat dia. Tapi di balik diamnya dia dan keterpurukannya dia, insya Allah karena memang nama dia juga sudah ada, sejatuh-jatuhnya dia pasti akan ada jalan ya, rezekinya dia terus mengalir.